Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo menguji publik rancangan Perda tentang pengelolaan sampah. Uji publik pada Jumat siang 28 Oktober 2022 mengundang elemen masyarakat dari seluruh kelurahan di Kota Probolinggo. Uji publik ini ternyata jadi media curhat warga tentang persoalan sampah di lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Irfan, warga Kelurahan Kademangan. Ia mengatakan kebingungan harus lapor pada siapa jika di lingkungannya ada persoalan sampah. Pernah ia melapor pada RT hingga kelurahan setempat, namun tak ada tanggapan. Justru ia diarahkan untuk meluruk DPRD, baru ada tindakan dari dinas terkait. Menurutnya hal ini sangat meresahkan, sebab itu memakan waktu yang lama dengan mekanisme laporan yang tidak jelas. Saya ingin menanyakan, kita tidak tahu undang-undang nomor berapa yang diubah ya. Tidak tahu isinya, cuma pelaksanaan di lapangan ya. Kayaknya dari kelurahan. Saya bicara dari kelurahan tidak berarti ke TPS. Contohnya kita mau ngadu kemana? Kalau TPS itu bersyaratkan ya maaf, bukan kita di tempat dewan, kita di dewan, kita mau langsung ke dewan. Jadi tidak ada proaktif. Seperti contoh sampah misalkan di jalan ya, mengganggu lingkungan. Nah, mau lapor itu kalau mana itu tidak ada yang proaktif. Lapor ke dewan, baru bergerak. Terus yang kedua, ya kalau bisa, ini kan menyangkut jangka panjang masalah sampah. Kita perlu pemerintah Kota Surabaya jangan nyangkut cuci, burung kasih. Jadi ada peraturan membuang sampah itu kena denda, tapi dilaksanakan bukan peraturan saja. Itu didenda, ada tahu berapa yang dewan yang bisa rapat dengan dinas, bukan peraturan saja. Kalau peraturan nggak ada seperti itu, kayaknya masyarakatnya kurang apa? Di samping kesadarannya sudah kurang, kalau tidak ada tindakan yang biasa-biasa saja. Ya, terima kasih Pak. Keresahan selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Ishak, warga Jati. Menurutnya, persoalan sampah yang meresahkan warga ini bisa jadi karena keteledoran dinas terkait. Ia menyarankan supaya pemerintah Kota Probolinggo membentuk tim Satgas Sampah di setiap kelurahan untuk menjadi pengawas lapangan, supaya warga yang bandel membuang sampah sembarangan bisa dimonitor dan diberi sanksi. Kepada pemerintah, sekiranya pemerintah itu buat tim itu terbentuk sebagai penjaga seperti itu. Mungkin Probolinggo ada berapa orang untuk dibuat tim di tempat-tempat pembuangan sampah yang bukan tempatnya. Nah, semacam satgas seperti itu terkait dengan DLH seperti itu. Itu saja usulan kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 3 Heri Poniman mengatakan dari masukan masyarakat sama sekali tidak ada yang membahas pasal dalam Raperda. Ia sekaligus menyarankan agar warga jika tidak memahami isi Raperda bisa menceritakan persoalan sampah yang ada di lingkungannya saja. Sampai tetapkan. Jadi kita nanti teman-teman dari Probolinggo juga bisa nanti, oh berarti pertanyaan Anda ini nanti dimasukkan di pasal ini. Jadi biar kan luas. Kalau jangan minta satu-satu itu takutnya nggak paham. Yang penting jangan apa yang ada yang realita di bawah itu sampaikan. Tentunya semakin banyak keresahan yang disampaikan oleh masyarakat dalam pembahasan Raperda itu. Seperti keresahannya Herianto, warga asal Jati. Menurutnya pemerintah seharusnya tidak hanya membuat peraturan lalu kemudian sosialisasi. Sebab dampak dari kegiatan semacam itu hanya berujung sia-sia. Ia khawatir di tahun-tahun berikutnya justru persoalan sampah semakin rumit.
Ia menyarankan untuk membuat sebuah wadah atau fasilitas untuk warga, seperti tempat pengolahan sampah, menjadi kreatif dan lain-lain. Menanggapi dari pasal 13 ayat 2 bahwa setiap pengelolaan sampah harus punya izin. Bapak-bapak yang terhormati, setiap kegiatan pengolahan sampah harus berizin. Jangan berizin Bapak, tanpa izin pun kadang warga ini masih segan. Harapan saya dari pemerintah itu ada kemudahan-kemudahan, misalkan memberikan fasilitas berupa satu, pemilahan sampah. Sana kan ada sampah organik dan anorganik. Tolong masyarakat dikasih wadah di sana. Insya Allah dengan seperti itu lebih mudah masyarakat untuk memilahnya. Ini salah ada seperti ini masih ada peraturan harus berizin. Jadi masyarakat agak berat. Selain Herianto, ada juga Ripul Legowo, salah satu ketua RW di Kelurahan Curah Grinting. Ia bercerita beberapa kali meminta gerobak sampah pada kelurahan, sebab ia menilai di RW-nya kekurangan gerobak untuk mengangkut sampah. Namun beberapa kali permintaannya justru tidak diindahkan. Ia bertanya bagaimana seharusnya mekanisme penambahan gerobak untuk mengangkut sampah. Yang dibicarakan Pak, saya hanya usul mengenai kedisiplinan warga itu sudah bagus untuk masalah sampah. Tapi hanya saya sebagai ketua RW hanya kesulitan beberapa kali kerusakan gerobak sampah itu. Saya mengajukan harus kemana? Sudah 3 kali mengajukan belum ada realisasi Pak. Pun bapak-bapak dewan untuk menelusuri lah biar warga itu senang. Jadi warga itu kalau sudah tempat sampah, bak sampah rusak, keluarnya ke RW, gimana Pak RW, otomatis ya saya bagaimana harus diperbaiki Pak. Kemudian Rahman yang juga merupakan warga Curah Grinting menyepakati susahnya pengajuan gerobak. Ia juga menambahkan sosialisasi atau penyuluhan soal sampah harus menjadi perhatian pemerintah. Ia siap membantu pemerintah menjalankan program apapun demi memutus pembuangan sampah sembarangan. Ia juga menyarankan pemerintah sebaiknya juga memfasilitasi tempat sampah di beberapa titik di lingkungan masyarakat. Saya dari tingkat RT yang pertama perlu sosialisasi terkait warga minimal dari RT, paling tidak dari pemerintah kota, RW, dari kelurahan, monggo kasih penyuluhan monitoring terus-menerus. Apa tujuannya menurut saya? Membentuk budaya Pak, karena budaya di lingkungan itu ada susah. Oke, setiap rumah ada sampah, nanti setelah dibuang di tempat PPA yang terakhir itu sudah pecah akhir Pak. Yang kedua, seperti Pak RW tadi, kebetulan Pak RW saya, gerobak sampah itu beberapa kali Pak sudah susah banget, tidak ada realisasi. Yang ketiga, harapan kami masyarakat sudah ada gerobak, minta tolong juga difasilitasi tempat sampah Pak supaya bagus dan mungkin bisa ada 2 warna, organik dan organik. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, kami mohon mungkin dari fasilitas yang ada, pemerintah ada progres ke depan. Mungkin ada apa? Kita dari tingkat RT akan mendukung apa programnya, apa mau ada penghijauan atau yang lain-lain. Kemudian ada Ilham warga Kebonsari Wetan. Ia menyampaikan sekitar setahun lalu RT RW-nya mengajukan usulan untuk pengadaan dana pembelian tempat sampah. Namun tidak ada realisasi. Ia berharap di Raperda ini bisa dimasukkan sebagai poin usulan untuk pengadaan dana bisa dilakukan di masing-masing kelurahan. Begini Pak Dewan, terkait dengan sampah, permasalahan itu kompleks. Namun penanganannya masih kurang. Semisal kalau
kembali setahun yang lalu ketika di Nusantara itu ada beberapa RT RW yang mengusulkan tempat sampah. Nah, ketika ini diusulkan ada kendala, ternyata usulan ini tidak bisa dimasukkan nanti tidak masuk di kamus usulan yang bisa diakomodir oleh OPD ataupun oleh dana kelurahan. Nah, mohon Pak Dewan untuk bisa menyupport usulan ini untuk pengadaan tempat sampah per rumah itu rata-rata berarti mengusulkan agar di gang itu per rumah di sekitar jalan itu diberikan tempat sampah. Namun tidak ada di kamus usulan. Mohon kepada Bapak Dewan terhormat untuk menyupport agar ini bisa dimasukkan di kamus usulan di tahun 2023. Selanjutnya ada keluhan dari Haji Samsul. Ia seringkali melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan. Kemudian ia melapor pada RT atau RW setempat, namun tidak ada tindakan. Ia menyarankan untuk membuat peraturan mekanisme pelaporan yang jelas. Menurutnya jika hanya melapor pada RT setempat, hal itu akan sia-sia. Ia memberikan solusi, pemerintah bisa membuat aplikasi atau sentra pengaduan online bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kemudian bisa dikenai sanksi. Jadi terkait punishment setuju sekali, tidak hanya mungkin harus dilakukan, tetapi harus ada sosialisasi sebelumnya. Misalnya buang sampah ini kita 500.000, apakah kekuatan lainnya cukup atau enggak? Gitu. Apakah cukup dulu nih 100 ataupun 250? Tapi itu tentunya bertahap, nggak bisa langsung buang sampah. Misalnya untuk rokok langsung 500, jerit Pak. Tapi paling tidak perlu disosialisasikan misalnya 250. Kalau keinginan misalnya 10.000 atau 50 bagus, itu orang gampang buat sampahnya. Jadi titik tengah mungkin 250 atau gimana. Raperda ini mendatangkan narasumber dari Universitas Brawijaya sebagai tim akademik. Ada Febriansah Ramadan dan Syahrijal Thohir. Sedangkan Ketua Komisi 3 Agus Rianto mengatakan, semua keresahan dan masukan warga akan ditampung, kemudian menjadi pembahasan lanjutan. Sebetulnya menurut Agus, raperda ini berangkat dari laporan warga yang kemudian menjadi inisiatif Komisi 3. Ia berharap dengan adanya raperda, permasalahan sampah bisa teratasi. Laporan Alfi Wardah, Tada Tuli TV, Probolinggo.